Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, izin saya Nita Trisetiana dengan NIM 112210852. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengambilan keputusan dalam organisasi. Di sini saya memenuhi ujian akhir semester 6 di mata kuliah teori organisasi. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan dalam organisasi. Apa itu pengambilan keputusan? Yaitu suatu proses pemikiran dari pemilihan berbagai alternatif yang akan dihasilkan mengenai prediksi di masa depan. Berarti dalam pengambilan keputusan ini, suatu keputusan untuk menentukan masa depan, untuk langkah selanjutnya. Terus yang pengertian yang kedua yaitu organisasi. Apa itu organisasi? Yaitu suatu kelompok atau sistem yang terdiri dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu mengenai bagaimana proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Proses pengambilan keputusan dalam organisasi adalah esensial untuk menentukan arah strategis dan operasional, serta mempengaruhi budaya internal alam konteks yang kompleks dan dinamis. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal dengan pendekatan atau pendekatan sistematis yang mencakup identifikasi masalah, analisis alternatif, evaluasi, pemilihan, implementasi, dan evaluasi hasil. Pengambilan keputusan terjadi di berbagai keputusan dan di tingkat strategis keputusan berfokus pada arah yang dalam jangka panjang. Sementara di tingkat operasional keputusan berkaitan dengan efisiensi sehari-hari. Selanjutnya, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas atau efektivitas pengambilan keputusan. Di sini ada faktor individu. Yang pertama ada pengetahuan dan pengalaman. Yang kedua ada kemampuan analisis. Yang ketiga ada gaya kepemimpinan. Dan yang keempat ada tingkat risiko yang dapat diterima. Faktor yang kedua yaitu faktor organisasi. Dalam faktor organisasi sini ada struktur organisasi, budaya organisasi, ketersediaan sumber daya alam, teknologi dan sistem informasi. Yang faktor yang ketiga yaitu faktor internal. Eksternal yaitu faktor yang dipengaruhi dari luar. Di sini ada lingkungan ekonomi, regulasi dan kebijakan pemerintah, ada persaingan industri dan perubahan sosial dan teknologi. Yang faktor selanjutnya yaitu faktor psikologis dan sosial. Ada tekanan waktu, bias kognitif, dan dinamika kelompok. Dalam pembahasan kali ini, saya mengambil studi kasus mengenai tambang nikel di Raja Ampat, timbulkan kontroversi apa yang sebenarnya terjadi. Saya ambil dari sumber Kompas yang baru-baru ini di tahun ini mengalami suatu viral ya, berita viral yang kita ketahui bahwa tambang nikel di Raja Ampat teridentifikasi mencemari lingkungan dan melanggar aturan. Bagaimana sikap pemerintah menanggapi masalah ini? Selanjutnya yaitu mengenai kronologinya bagaimana kita bisa baca di sini.
Juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menyatakan berdasarkan analisis yang dilakukan organisasinya, eksploitasi nikel di 3 pulau di Raja Ampat, yakni Pulau Gaj, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran, telah membabat 500 hektar hutan dan vegetasi alami khas. Beberapa dokumen juga menunjukkan terjadinya limpahan atau limpasan tanah yang memicu sedimentasi di pesisir. Peristiwa yang diduga terjadi karena pengundulan hutan dan pengerukan tanah itu dinilai berpotensi merusak karang dan ekosistem perairan Raja Ampat. Di, selain Pulau Gaj, Kawe, dan Manuran, pulau kecil lain di Raja Ampat yang terancam tambang nikel ialah Pulau Batang Pele dan Mayapun. Kedua pulau yang bersebelahan ini berjarak kurang lebih 30 kilometer dari Raja Ampat. Sesudah kasus ini ramai dibicarakan, Kementerian Indonesia, Energi dan Sumber Sumber Daya Mineral menghentikan sementara aktivitas operasional salah satu perusahaan tambang nikel di Raja Ampat. Perusahaan ini adalah PT GAC Nikel yang beroperasi di Pulau Gaj. Pulau ini berjarak 30 kilometer dari pusat kepulauan Raja Ampat yang menjadi destinasi wisata. Menteri ISDM Bahlil Lahadalia kemudian berkunjung ke tambang nikel di Pulau Gak pada Sabtu tanggal 7 bulan Juni 2025. Kunjungan ini bertujuan melihat situasi operasional tambang dan menindaklanjuti keresahan publik atas dampak pertambangan terhadap kawasan wisata di Raja Ampat. Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup KLH Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) mengaku ada indikasi pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat. Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala BPLH Hanif Faisal Nuropik Minggu tanggal 8 Juni 2025 menyatakan bahwa pihaknya menerima laporan terkait dampak tambang nikel di Raja Ampat sejak Mei 2025. Laporan itu ditindaklanjuti dengan peninjauan langsung ke 4 lokasi utama tambang nikel di Raja Ampat milik PTGN, PT ASP, PT KSM, dan PT MRP. Hasil pengawasan itu menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap peraturan lingkungan hidup dan tata kelola pulau kecil. Selanjutnya, PTGN misalnya melakukan sebuah sekitar 6.030 hektar Pulau Gag masuk pulau kecil sehingga aktivitas pertambangan di dalamnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. PT ASP melakukan pertambangan nikel di Pulau Manuran seluas 746 hektar tanpa sistem manajemen lingkungan dan tanpa pengelola air limbah harian. Selain pulaunya kecil, penambangan yang dilakukan kurang hati-hati sehingga ada potensi mencemari lingkungan yang cukup serius di Pulau Manuran. Tutur Hanif. Sementara di PT KSM terbukti membuka tambang di luar izin lingkungan dan di luar kawasan persetujuan menggunakan kawasan hutan PPKH
seluas 5 hektar di Pulau KW. Adapun PT MRP dilakukan tidak memiliki dokumentasi lingkungan dan PPKH dalam aktivitas pertambangan nikel di Pulau Batang Pele. Boleh dilihat foto di sini sebelum dan sesudah adanya eh, penambangan di Pulau Raja Ampat. Di next slide juga di sini masih mencantumkan before dan after sebelum dan sesudah terjadinya adanya penambangan di Raja Ampat. Cukup memprihatinkan. Selanjutnya eh, hasil dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada keputusan dari pemerintah pada tanggal 10 Juni 2025, Presiden Subianto Presiden Prabowo Subianto mencabut izin usaha pertambangan IUP dari 4 perusahaan tambang nikel yang beroperasi di kawasan tersebut. Keputusan ini diambil setelah dievaluasi teknis lingkungan dan masukan dari masyarakat lokal. Yang kedua ada dinamika pengambilan keputusan. Keputusan pemerintah dipicu oleh tekanan publik, kampanye masyarakat adat, dan kesorotan media sosial. Advokasi dilakukan oleh organisasi lingkungan seperti Grand Patch, Komunikasi Adat di Pulau Batang Pelet, dan Mayupun. Pemerintah kemudian menyusun rencana pemulihan dan master plan pariwisata kelanjutan untuk kawasan Raja Ampat. Yang ketiga ada analisis pengambilan keputusan. Aspek yang pertama ada pemicu keputusan terjadi karena tekanan publik dan temuan kerusakan ekologis dari investigasi media dan organisasi masyarakat. Yang kedua, otoritas pengambil, pemerintah pusat, presiden dan kementerian dengan konsultasi daerah dan tokoh lokal. Yang ketiga, model prosesnya melakukan evaluasi teknis sampai lingkungan dan reaksi terhadap protes publik. Kelebihannya, respon cepat dan arah kebijakan konservasi jangka panjang. Kekurangannya, keputusan dibuat setelah kerusakan terjadi, bukan preventif sejak awal. Dampaknya, pencabutan izin 4 perusahaan membentukkan tim pengawasan dan arah pembangunan berbasis komunitas. Jadi, kesimpulannya, kasus kerusakan lingkungan di Raja Ampat tahun 2025 menunjukkan bahwa pengambilan keputusan pemerintah yang seringkali bersifat reaktif dan dipicu oleh tekanan publik. Meski langkah pencabutan izin tambang patut diapresiasi, proses ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan perencanaan awal serta perlunya pengawasan ketat terhadap kebijakan eksploitasi sumber daya alam. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.